Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita akan ngupas kembali nih pemirsa Opini bersama dengan apoteker kita di episode kali ini. Nah, yang beredar juga nih Mbak Sally di masyarakat ini kan banyak yang biasanya di label-label obat kan ada tuh obat keras. Nah, ini nih apa sih maksudnya seperti apa? Obat yang bebas itu seperti apa yang bisa dibeli oleh masyarakat, terus juga obat yang terbatas, dan satu lagi nih yang biasa kita lihat obat keras. Nah, ini beda-bedanya apa aja nih, Sally? Jadi perbedaannya kan bisa kita lihat dari logo ya. Kalau obat bebas biasanya warnanya hijau, di mana kita bisa bebas untuk membeli. Kemudian untuk obat bebas terbatas yang warna biru, dia bebas tapi dalam lingkup yang terbatas. Tapi kalau obat keras kita bisa lihat lingkar merah, ada K, terus di seputarnya warna hitam itu obat keras yang mana kita harus didapatkan dengan resep dokter. Tetapi ada ya. Obat keras juga bisa kita dapatkan tanpa resep dokter itu di apotik, namanya obat wajib apotik yang mana jumlahnya ada. Jadi ada aturan itu memperbolehkan kita membeli obat tanpa resep dokter dengan huruf K, tetapi ada ininya jumlah yang diatur. Misal kayak obat lambung, omeprazol itu kan obat keras, tapi untuk obat kita sebenarnya obat wajib apotik itu bisa maksimal 7 kapsul. Walaupun nanti si pasiennya minta sampai 10 kapsul tetap diberinya sesuai batasan. Iya, dikasih 7 karena ada aturannya bisa diberikan. Tapi ada juga obat yang memang harus dengan resep dokter. Harus keluar dengan resep dokter ada. Kayak gitu. Kecuali bebas, obat bebas bisa. Tapi tetap juga harus hati-hati ya. Nah, yang namanya obat, baik dia obat bebas maupun obat bebas terbatas, kalau kita nggak tepat menggunakan itu tetap berbahaya. Begitu. Benar yang tadi juga sempat disinggung sama ini, betul. Obat itu bisa saja menjadi racun untuk tubuh kita nih. Nah, kalau untuk kadar-kadar nih, Mbak Sally, kadang kan ada juga nih para orang tua yang beranggapan, terutama untuk anak-anak nih, jangan cepet-cepet anak-anak itu dikasih obat, misalnya flu sedikit langsung minum obat. Nah, takutnya lambungnya nanti kena karena keseringan minum obat. Nah, untuk kadar atau juga batasannya seperti apa nih? Jadi kalau untuk kita ya, untuk menghitungnya itu berdasarkan dosis kita sebutnya ya, kadar bisa juga dikatakan seperti itu. Itu bisa dihitung sama apoteker itu melalui berat badan dan umur. Ya, jadi kita jangan sampai mengira-ngira, kayaknya 1 sendok, kayaknya ini enggak. Nanti kalaupun memang misal teman-teman semua mau membeli obat, saya mau beli obat panas, anak saya usia segini, baby sini. Nanti orang-orang di apotekernya maupun petugas tenaga kefarmasian akan membantu menghitungkan. Nggak apa-apa. Kan kok beda ya kalau kita misalkan belinya di toko, di swalayan, nanti kita nanyanya ke siapa, kayak gitu. Iya, itu nggak apa-apa, nanti kita bantu hitungkan. Misalkan obat tersebut, anak saya panas, umurnya segini, berat badan. Karena beda, misalnya anaknya saya umurnya sama, tapi berat badan mereka beda, nanti hitungnya juga beda. Dosisnya juga mempengaruhi. Iya, karena berat badan cukup. Kalau beli di minimarket, swalayan gitu, patokan kita kan hanya di buku petunjuknya. Iya, betul, dan nggak apa-apa itu tetap dibaca. Kan ada di sana ada brosur obat. Di situ dijelaskan, tetapi kan kita sebagai orang awam pasti nggak tahu 120 mg. Nanti orang farmasi yang jelasin gitunya. Nah, ini terkait juga untuk keaslian obat. Nah, kan beberapa tahun yang lalu sempat juga nih banyak obat-obat palsu yang bertebaran, terutama untuk di dalam artian adalah di daerah pelosok, jadi di warung-warung gitu kan. Ini banyak nih orang-orang oknum-oknum nakal yang menjualnya para suppliernya ke toko-toko atau ke warung-warung yang mereka kan tidak tahu nih mana yang asli, mana yang palsu. Nah, bisa nggak sih kita sebagai masyarakat biasa nih membedakan nih ciri-ciri obat asli dan palsu, mungkin dari kemasan, terus juga atau juga bentuk warna? Jadi kalau untuk kemasan sama warna, otomatis yang namanya obat, orang yang melakukan tindakan kejahatan pasti memiripkan. Tetapi kita sebagai masyarakat bisa meminimal itu dengan cara membeli di tempat yang sudah terpercaya. Karena yang asli sama yang palsu itu memang sulit dibedakan. Kadang pun saya sebagai apoteker pun sulit membedakan, tetapi ketika kita membeli di tempat yang sudah berizin, sudah bisa mempertanggungjawab, itu bisa.
Seperti maaf ya, di apotik, rumah sakit, puskesmas, mereka kan sudah mengikuti aturan pembelian obat. Jadi kita bisa telusurin apabila nanti terjadi, mohon maaf, terjadi ke pemalsuan atau apa. Tapi jujur kalau untuk masalah ini asli atau enggak itu sangat sulit, apalagi obat rata-rata warnanya putih, ya kan? Terus bentuknya sama-sama tidak bulat. ada hologramnya di Iya. Abang juga bisa ngasih obat ke saya, coba Mbak Sally, ini obat apa gitu. Nah ini saya mau menyampaikan juga ke teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan obat di Paskes Kesehatan kan ada juga obat yang kita terima butiran ya. Betul, ada warna merah, kuning atau hijau. Itu kita wajib untuk menanyakan. Kadang kan di sana dituliskan, ada juga sudah dituliskan tapi ada yang enggak. Misalkan atas nama Sally 2 kali sehari 1 tablet, udah kayak gitu. Kita nggak tahu ini obatnya apa. Boleh sekali kita tanyakan, maaf Kak, maaf Bu, ini obatnya apa, expirednya kapan. Kayak gitu. Karena banyak juga yang datang ke apotik, Mbak saya mau beli obat, mereka bawa warna, kita nggak akan pernah tahu mau segimana kita nggak tahu. Sisa 2 butir lagi dari Vaskes. Ya tolong carikan, ya betul. Kan semua logo obat bisa sama, makanya wajib kita ketika membeli obat itu harus tahu etiket, dalam artian kita tahu nama label obatnya, zat aktifnya apa, kandungannya berapa, yang seperti itu, sama expire-nya. Itu dia, pemirsa. Ini juga sering di tingkat-tingkat Vaskes ya, mungkin karena juga kalau mau dikasih 1 kotak sudah melebihi batas konsumsinya, jadi dikasih pakai plastik steril gitu, terus di staples, cuma ditulisnya 2 kali 1 sesudah makan atau sebelum makan. Nggak apa-apa ditanyakan, maksudnya tujuannya biar kita tahu ini obatnya apa sama expire date-nya. Sama di rumah jangan nyimpan-nyimpan obat, misalnya kalau kita menyimpan obat nggak tahu expire-nya, nggak tahu isinya, nggak usah ngeduga, dibuang aja. Begitu sudah sehat, baru ingat besok mungkin 2 bulan lagi sakit. Kayak ini obat saya ya. Ini yang kemarin waktu saya sakit kepala obat yang ini. Iya, kita nggak tahu isinya supaya jangan dikonsumsi. Berarti kalau sudah konsumsi obat terus juga sehat, walaupun masih ada sisa langsung aja dibuang. Ya, gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu ini expire-nya kapan, zat aktifnya apa. Kecuali kita tahu zat aktifnya misalkan kayak paracetamol, expire-nya ini kan masih bisa kita gunakan kayak gitu. Oke, jadi itu memang tidak apa-apa, tidak masalah bawel sedikit gitu. Iya, nggak apa-apa. Memang harus kita juga mengingatkan juga kepada petugas kesehatan farmasi, kita boleh, itu hak-hak semua konsumen, hak pasien juga untuk menanyakan kayak gitu. Kadang memang ada yang rumah sakit ataupun apotek yang sudah menuliskan rapi etika, itu sudah bagus. Dan memang seperti itu dianjurkan, tapi belum semua kan untuk di semua Paskes. Apalagi yang obat-obat ini ya, obat apa, puyer gitu kan, kita nggak tahu campurannya apa saja. Betul, puyer. Gitu. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak tahu, takutnya ada alergi juga. Tapi sebenarnya memang di beberapa rumah sakit itu sudah menuliskan, kan puyer 1, dia udah mengasih tahu isinya ini nih. Dan memang seharusnya itu ada, harusnya ada di etiketnya. Kayak gitu. Oke, nah kalau untuk obat-obat yang aman nih, Mbak Sally, yang memang aman untuk dikonsumsi atau juga di stok di rumah nih, ini obat apa sih? Apakah juga sakit kepala, sakit gigi, gitu-gitu? Untuk aman ya kembali lagi yang tadi ya, kita harus dapat obatnya dari sumber yang benar, kemudian kita tahu etiketnya dalam artian informasi obatnya jelas, zat aktifnya dan kadarnya. Untuk aman mungkin lebih tepatnya untuk persiapan kali ya, untuk di rumah. Yang pasti kita kan biasanya obat panas. Obat panas seperti paracetamol bisa, ibuprofen bisa, kemudian obat lambung. Ya, obat lambung kan beberapa kan suka obat lambung ya. Nah, untuk obat sakit gigi itu bisa kita katakan obat penghilang rasa sakit, itu ada bisa yang kita siapkan juga di rumah. Paling obat panas, obat penghilang rasa sakit, sama obat lambung. Seperti itu. Sama yang tadi V3K boleh juga, nggak apa-apa. Memang obat-obat yang sakit-sakit ini yang ringan ya. Sakit ringan. Iya, ringan, betul. Nah, untuk ini juga nih, ini kan biasa di buku petunjuknya selalu ada nih, apabila sudah berapa hari segera hubungi dokter. Nah, betul, ada. Jatah kita nih, Mbak Sally, untuk konsumsi obat, misalnya sakit kepala nih, berapa hari sih kita minum obatnya, ataukah memang sampai benar-benar sakit kepalanya hilang, atau mungkin 2 hari sakit kepalanya nggak hilang, baru sebaiknya ke dokter gitu? Oh, jadi gini, ketika kita udah ke dokter, terus kita dapat, atau kita mengkonsumsi obat? Konsumsi obatnya dulu nih. Oh, konsumsi obat. Berarti kita lihat dulu nih, biasanya rentang untuk pengobatannya itu 1-3 hari. Tetapi dilihat juga ritme rasanya ya. Kalau dari hari pertama, kedua, ketiga tidak ada sama sekali perubahan, itu sudah harus ke dokter. Kan ada, kita bisa melihat ya. Betul. Tapi ada yang dia perlahan mulai menurun, ya itu nggak apa-apa. Itu paling tidak itu maksimal 3 hari ya.
Tapi lihat juga kondisi kita. Kalau sama satu lagi yang mau saya sharingkan, kalau kita nyeri itu ada kan bilang saya nggak mau minum obat takut ini ya kena ginjal saya, terus saya tahan-tahan. Itu justru akan menimbulkan sakit yang lain lagi. Jadi sebenarnya rasa sakit itu harus kita atasi karena kan dia ada di pusat otak ya. Jadi kalau kita masyarakat memang tahu paracetamol itu memang obat yang sudah sangat familiar ya di telinga kita, tetapi harus diperhatikan paracetamol ini kalau tidak tepat dia akan merusak hati. Memang betul efek samping dari paracetamol dia bisa mengganggu hati. Ya, jadi harus tepat, minumnya harus tepat. Nah, untuk secara tepat ini seperti apa nih Mbak? Mungkin dari dosisnya itu sudah pasti, terus ya, betul, dosisnya. Gimana nih untuk di dalam tanda kutip adalah meminum paracetamol dengan cara yang tepat? Oh iya, aturan pakai ya yang pasti. Makanya untuk teman-teman jangan ragu, jangan sungkan untuk datang ke toko obat berizin, ke apotik, nanti sana ada petugas akan menjelaskan. Seperti paracetamol itu maksimalnya 1 kali 24 jam itu kan 4 tablet. 4 tablet bisa sampai, sebenarnya dia bisa sampai dosis 1000 mg. Jadi maksudnya saya silakan teman-teman beli dan jangan pernah malu untuk tanya informasi itu, nggak apa-apa, maksud saya nggak apa-apa. Ditanyakan, Mbak ini saya mau beli paracetamol, ini minumnya seperti apa, terus maksimal saya gimana. Kadang-kadang kan beberapa pasien kan cuman hanya beli, sebenarnya nggak apa-apa, itu hak kita, dan kami pun juga berkewajiban untuk menjelaskan. Ya mulai sekarang teman-teman jangan ragu ketika membeli obat, tanya ini gimana, nggak apa-apa itu. Mungkin 1 hari berapa kali? Iya harus ditanyakan. Kalau memang ternyata pagi sudah minum, tahu-tahu nanti jam 10 atau jam 11 nyerinya timbul lagi nih, nggak boleh minum lagi atau enggak gitu, atau memang sesuai dosisnya 1 hari 3 kali berapa jam sekali gitu. Nah, kita akan kupas lagi nih pemirsa Opini, ngobrol-ngobrol bersama dengan apoteker kita yang pasti banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat untuk kita semua nih demi kesehatan kita bersama. Jangan kemana-mana, pastinya tetap di obrolan pas di sini.